Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembahasan menyusun karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Ada 6 topik yang akan dicoba dibahas dalam pembahasan menyusun karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Topik yang pertama yaitu hakikat karya ilmiah, kemudian jenis-jenis karya ilmiah, unsur-unsur karya ilmiah, sistematika penulisan karya ilmiah, kemudian penyusunan karya ilmiah secara utuh sesuai bidang keilmuan, kemudian perevisian karya ilmiah sesuai bidang ilmu. Baik, pada pertemuan minggu lalu, pertemuan yang ke-11, kita sudah membahas 2 topik mengenai hakikat karya ilmiah dan jenis-jenis karya ilmiah. Nah, pada minggu ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12. Kita coba bahas topik unsur-unsur karya ilmiah dan sistematika penulisan karya ilmiah, tentunya sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Karya ilmiah yang akan kita coba bahas ada 3 macam. Yang pertama, artikel hasil penelitian. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah berupa kajian pustaka. Kemudian yang ketiga, karya ilmiah berupa makalah. Unsur-unsur dan sistematika penulisan artikel hasil penelitian ada 9 macam. Yang pertama yaitu judul, kemudian baris kepemilikan, selanjutnya ada abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, penutup, kemudian daftar pustaka. Nah, kita masuk ke topik yang pertama. Terlebih dahulu ada topik mengenai judul. Judul di sini hendaknya harus menarik perhatian pembaca. Ditulis singkat, tidak lebih dari 15 kata, kemudian gramatikalnya jelas atau tata bahasanya jelas, disusun dalam bentuk frase ya, bukan kalimat. Kemudian judul ini tidak menggunakan singkatan atau akronim, kecuali yang sudah dikenal oleh umum. Judul ditulis sesuai dengan ejaan yang resmi berlaku, yaitu yang kemarin kita sudah bahas, topik PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, judul itu harus bersifat indikatif yang merujuk pada pokok bahasan yang mau kita bahas pada artikel penelitian kita. Bukan bersifat informatif, yaitu merujuk pada kesimpulan. Selanjutnya ada baris kepemilikan. Nah, maksud dari baris kepemilikan ini yaitu identitas si penulis artikel ilmiah. Terdiri dari nama pengarang dan nama lembaga penulis yang menyusun karya ilmiah tersebut. Jadi, cantumkanlah nama secara nyata terlibat dalam keseluruhan kegiatan penelitian. Misalnya, nama mereka yang berhak mendapat kredit kepengarangan artikel tersebut. Nama ditulis secara lengkap, tetapi tidak disertai pangkat, kedudukan, dan gelar akademik. Abstrak sering disebut sari karangan, merupakan kependekan yang secara lengkap, komprehensif, dan jelas menerangkan keseluruhan dari isi tulisan. Abstrak ini disajikan dalam satu paragraf, tidak lebih dari 200 kata. Kemudian, abstrak ini sangat penting dalam suatu artikel karena dapat memberikan gambaran kepada pembaca apakah karya tulis ilmiah yang kita susun tersebut perlu dibaca atau tidak. Manfaat penyusunan abstrak ada 3. Manfaat yang pertama, memungkinkan pembaca dapat mengetahui isi dokumen dengan cepat dan tepat sehingga pembaca tidak perlu membaca aslinya. Kemudian manfaat yang kedua, menghemat waktu dalam menelusuri informasi. Karena membaca abstrak lebih mudah daripada membaca isinya secara asli dan utuh. Kemudian manfaat yang ketiga, penyebaran informasi dengan abstrak lebih mudah
dan murah dibandingkan dengan dokumen aslinya. 4 syarat utama bagi sebuah abstrak yang baik, yaitu yang pertama harus memuat ide-ide pokok yang tercakup dalam karya ilmiah dan menunjukkan bagaimana ide-ide tersebut berkaitan di dalam karya tersebut. Kemudian abstrak juga harus tepat menyajikan isi dan organisasi ide karya ilmiah bersangkutan. Artinya, abstrak tersebut harus sesuai dengan urutan-urutan penyajian ide. Kemudian abstrak itu juga harus jelas mencerminkan ekspresi penulis tentang sesuatu dalam karyanya, dan panjangnya maksimal 200 kata. Secara singkat, abstrak pada artikel hasil penelitian memuat uraian tentang masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Nah, tekanan utama pada artikel hasil penelitian ini ditempatkan pada hasil yang telah diteliti. Berikutnya kita masuk kepada kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya terletak di paling bawah bagian dari abstrak. Jadi dia tidak merupakan bagian dari abstrak, tetapi letaknya itu di bawah abstrak. Nah, kata kunci ini adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli. Jadi dia itu berupa kata tunggal atau kelompok kata. Nah, kata kunci ini pada umumnya dipakai untuk membayar isi karangan dengan komputer guna keperluan sistem pencarian informasi secara tepat. Ketika memilih kata kunci ini, kita harus mempertanyakan pada diri kita sendiri kata-kata apa yang akan kita pakai kalau akan mencari informasi tentang topik-topik penting dari artikel yang sedang kita siapkan. Nah, kata kunci ini terdiri dari 3-8 kata atau tidak lebih dari satu baris. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan pada artikel hasil penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengantarkan pembaca kepada isi artikel. Nah, pada bagian pendahuluan ini juga sama seperti judul berfungsi menarik perhatian pembaca. Bagian pendahuluan ini hendaknya dikemukakan latar belakang dari kita meneliti, kemudian masalah dari penelitian kita apa, tujuan penelitian kita, kemudian rangkuman kajian teori-teori yang kita gunakan untuk membahas masalah penelitian kita, serta manfaat penelitian kita apa. Bagian latar belakang suatu tulisan atau artikel pada hakikatnya merupakan jawaban terhadap pertanyaan mengapa penulis mengangkat masalah tertentu di dalam tulisannya. Pada latar belakang ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, atau antara teori dengan praktik. Misalnya, harapan kita ingin seperti ini. Ternyata kenyataannya berbeda dari harapan yang ingin kita capai. Atau teorinya A, ternyata praktiknya B. Berarti tidak terdapat kesamaan dalam harapan dan kenyataan kemudian antara teori dan praktik. Nah, di sini kita bisa cantumkan dalam latar belakang untuk membantu menyusun masalah apa yang mau kita angkat dalam penelitian kita. Nah, pada bagian rumusan masalah ini, seseorang yang akan melakukan suatu penelitian harus terlebih dahulu menentukan masalahnya apa. Jika masalahnya sudah ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai masalah penelitian yang benar-benar perlu diteliti, maka sudah dapat dibayangkan apa yang menjadi tujuan dari penelitian kita. Kemudian, teori apa yang kita gunakan yang sesuai untuk membedah masalah yang kita angkat. Kemudian jenis data yang kita perlukan seperti apa, metodenya juga kita harus pilih yang sesuai digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tersebut demi kejujuran data yang kita angkat.
Nah, ketika kita berjalan di sebuah jalan raya, kita akan menjumpai rambu-rambu lalu lintas. Begitu begitu juga ketika kita mau merumuskan masalah, kita harus tahu juga seperti apa rambu-rambu dalam merumuskan masalah tersebut. Yang pertama, masalah tersebut hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, kemudian dirumuskan secara jelas, jadi maknanya itu tidak ganda dan maknanya harus padat. Nah, rumusan masalah ini juga nantinya akan memberikan petunjuk secara eksplisit tentang subjek dari penelitian yang kita angkat. Kemudian lokasi di mana kita meneliti, dan kemudian jenis data yang kita perlukan. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan dari tujuan penelitian itu mengacu kepada isi dari karya tulis kita dan rumusan masalah yang mau kita teliti. Berbeda dengan rumusan masalah yang sudah kita bahas sebelumnya pada rumusan masalah penelitian. Jadi tujuan penelitian ini dirumuskan dengan menggunakan kalimat pernyataan. Berbeda dengan rumusan masalah yang gunakan kalimat tanya. Nah, hati-hati jangan sampai tertukar. Manfaat penelitian ini juga sangat penting disusun sebagai bagian dari pengembangan ilmu atau bagi pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Jadi sesuai bidang keilmuan kita, manfaat penelitian ini sangat penting. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bagian manfaat penelitian ini, yaitu siapa, manfaat, atau kegunaan ya. Jadi manfaatnya ini bermanfaat untuk siapa dan ditujukan untuk siapa, dalam hal apa, kemudian manfaat ini juga bisa dirasakan oleh pihak-pihak siapa saja yang dimaksud oleh peneliti. Misalnya dalam bidang kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, penelitian kajian ilmu Al-Quran dan tafsir ini akan bermanfaat bagi siapa? Misalnya pada instansi tempat meneliti atau masyarakat sekitar atau penceramah yang menggunakan teori kajian dari ilmu Al-Quran dan tafsir tadi. Begitu juga dengan bidang keilmuan manajemen pendidikan Islam dan akuntansi syariah. Nah, kalau di manajemen pendidikan Islam lebih mengutamakan pada pengelolaan lembaga pendidikan. Nah, sedangkan di akuntansi syariah ini lebih kepada keuangan yang berbasis Islami tentunya. Jadi manfaatnya ini harus bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat penelitian kita minimal. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan rangkuman teori. Subbagian rangkuman dari teori ini menjelaskan variabel atau hubungan antar variabel, kerangka konseptual atau teori yang melandasi hipotesis jika penelitian kita menggunakan hipotesis. Jadi ada subbagian yang meringkas dan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya dalam topik yang hampir sama atau topiknya berbeda dari penelitian sebelumnya. Nah, fungsi dari rangkuman teori ini yaitu memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami penelitian kita, kemudian meyakinkan pembaca bahwa kita menguasai penelitian-penelitian penting dalam topik yang kita teliti. Nah, kemudian juga bisa mendudukkan penelitian kita sebagai satu butir dari mata rantai penelitian yang mengembangkan dan memperluas pengetahuan pada bidang keilmuan kita. Jadi teori ini juga sangat penting sesuai bidang keilmuan yang kita angkat masing-masing tentunya. Berikutnya ada metode penelitian. Bagian ini melaporkan bagaimana penelitian kita dilaksanakan, kemudian kita laporkan cara kerjanya bagaimana. Di sini disajikan dalam metode penelitian. Nah, bagian metode penelitian ini meliputi 3 bagian pokok. Yang pertama, menggambarkan subjek penelitian,
kemudian individu yang diobservasi atau diamati dan dijadikan sumber informasi untuk menjawab masalah penelitian yang kita angkat. Kemudian cara mereka ditetapkan itu bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, difokuskan pada metode dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian yang meliputi deskripsi instrumen dan prosedur. Pengembangannya bagaimana serta penerapannya juga bagaimana. Dan kemudian yang selanjutnya berisi teknik analisis data. Nah, ini juga disesuaikan dengan bidang keilmuan kita masing-masing ya. Misalnya kita berada di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita mengambil data khusus di Taman Pendidikan Al-Quran. Atau kita berada di bidang keilmuan manajemen pendidikan Islam, kita ambil data di lembaga pendidikan seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Nah, kalau akuntansi syariah biasanya mengambil datanya itu di perbankan syariah atau lembaga keuangan yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, berikutnya kita coba masuk ke bagian hasil penelitian dan pembahasan. Jadi inti dari sebuah artikel itu akan terlihat di bagian hasil penelitian, karena bagian hasil penelitian ini disuguhkan data dan informasi yang ditemukan oleh peneliti, serta dipakai sebagai dasar kesimpulan, bahkan bisa jadi menyusun teori baru. Hasil penelitian ini dikemukakan harus bersih tanpa disertai dengan kebohongan gitu ya. Harus jujur dalam menyajikan hasil penelitian ini. Disertai dengan pengujian hipotesis kalau seandainya penelitiannya menggunakan hipotesis dan penggunaan statistik. Nah, hasil analisis ini boleh disajikan dengan tabel yang lengkap, disertai dengan komentar dan pembahasannya. Nah, perlu juga diingat bahwa data hasil penelitian yang dikemukakan adalah data-data yang berkaitan erat dengan masalah penelitian atau hipotesis. Misalnya penelitian kita mengambil hipotesis, karena ada beberapa penelitian yang tidak menggunakan hipotesis. Nah, ini juga disesuaikan dengan bidang keilmuan kita masing-masing dalam hal hasil dan pembahasannya. Ada beberapa kriteria penulisan hasil penelitian yang baik. Yang pertama, sangat penting dan relevan dengan hipotesis yang diuji. Misalnya jika penelitian kita menggunakan hipotesis. Kemudian yang kedua, dideskripsikan secara akurat, teliti, dan objektif. Kemudian harus terhindar dari pengulangan informasi. Nah, Pembahasan tadi ada dua ya, hasil penelitian dan pembahasan. Tadi di sebelumnya kita membahas mengenai hasil penelitian. Berikutnya kita mau coba membahas mengenai pembahasan dalam artikel hasil penelitian. Pembahasan ini merupakan bagian terpenting dari artikel hasil penelitian. Jadi, kualitas suatu penelitian itu dapat dilihat dari bagian pembahasannya. Nah, dari pembahasan ini akan tampak bagaimana kadar penguasaan peneliti tadi terhadap masalah yang ditelitinya dan cakrawala pengetahuannya, bidang keilmuannya itu sejauh apa dia kuasai, bisa kita lihat pada bab pembahasan. Nah, pada bagian ini juga perlu diuraikan makna temuan dari data-data penelitian. Jadi, makna temuan penelitiannya seperti apa. Temuan-temuan yang telah dikemukakan pada bagian hasil diinterpretasikan dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Apakah hipotesisnya ditolak atau diterima bagi penelitian yang menggunakan hipotesis. Temuan penelitian juga perlu dibandingkan dengan teori-teori ilmiah yang relevan yang telah diungkapkan pada bagian penelitian. Nah, jadi pada bagian ini juga perlu dikemukakan kelemahan dan keterbatasan dari penelitian kita.
Teknis penyajian pembahasan hendaknya ditulis menurut urutan kepentingannya, mulai dari yang terpenting dan setiap bagian umum ditulis dalam bagian yang terpisah. Bagian penutup suatu artikel hasil penelitian biasanya memuat simpulan dan saran. Bagian simpulan menyajikan ringkasan uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian, ringkasan hasil penelitian bagian ini biasanya memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Selanjutnya, pada bagian saran, hendaknya dikembangkan berdasarkan temuan-temuan pada data penelitian kita. Saran ini dapat mengacu kepada tindakan praktis, pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan yang bisa dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Nah, pada bagian daftar pustaka ini, yang poin pertama itu perlu dilihat kembali bagaimana petunjuk pada berkala yang akan dituju. Maksudnya di sini ketika kita mau menyusun artikel hasil penelitian untuk kebutuhan jurnal yang akan diterbitkan di jurnal apa, kita juga perlu melihat penyusunan daftar pustakanya sesuai dengan aturan dari jurnal tersebut. Kita harus mempelajari secara berkala pencantuman bibliografi atau daftar pustakanya ini lengkap atau hanya membatasi pada pustaka yang diacu. Nah, di sini perlu diingat bahwa dalam menulis nama pengarang, gelar akademis itu tidak digunakan. Judul buku dan nama majalah biasanya digarisbawahi atau dicetak miring. Pada dasarnya sih biasanya dicetak miring. Nah, adapun urutan penulisannya itu yang pertama ada nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku atau majalah, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, di antara unsur-unsur itu digunakan tanda titik, kecuali di antara tempat penerbit dan nama penerbit itu digunakan tanda titik 2. Nah, pembahasan artikel hasil penelitian sudah selesai. Sekarang kita mau coba masuk ke dalam pembahasan artikel kajian pustaka. Artikel kajian pustaka ini sering disebut artikel konseptual atau artikel non-penelitian. Maksudnya di sini artikel ini memuat hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, bagian yang paling penting dari artikel ini adalah pendapat atau pendirian penulis tentang hal-hal yang dibahas. Artikel kajian pustaka ini bukanlah sekedar kolase cuplikan-cuplikan dari sejumlah buku atau artikel. Jadi maksudnya itu bukan tumpukan-tumpukan dari kutipan saja, tetapi harus ada hasil pemikiran, analitis, dan kritis dari penulisnya. Disinilah letak kekuatan dari artikel kajian pustaka. Unsur-unsur dan sistematika penulisan artikel kajian pustaka meliputi judul, kemudian baris kepemilikan, abstrak, kemudian kata kunci, pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Artikel hasil penelitian jika dibandingkan dengan artikel kajian pustaka ini tidak jauh berbeda. Perbedaannya pada artikel kajian pustaka itu tidak terdapat unsur metode penelitian dan unsur hasil penelitian beserta hasil pembahasannya. Artikel kajian pustaka ini terdapat unsur pembahasan yang merupakan bagian inti dari artikel. Bagian pembahasan pada artikel kajian pustaka berisi analisis, argumentasi, komparasi, kemudian pendirian atau sikap penulis terhadap suatu masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian pembahasan pada artikel kajian pustaka ini bergantung pada cakupan kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Hal utama yang harus ditampilkan pada artikel kajian pustaka ini adalah kupasan yang argumentatif, analisis dan kritis dengan sistematika yang runtut dan logis.
Kemudian kita juga harus memperhatikan teknik penulisan dan media yang dituju. Jadi artikel ini dibedakan menjadi dua macam tadi sebelumnya, yaitu artikel ilmiah yang berupa rangkuman hasil penelitian dan artikel ilmiah yang berupa kajian pustaka hasil pemikiran penulis terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitiannya. Selanjutnya kita coba bahas mengenai makalah. Minggu lalu kita sebenarnya sudah membahas mengenai makalah itu ya. Jadi Ibu sedikit mereview untuk memperjelas, membantu bagian-bagian tugas seperti apa nanti yang mau kita lakukan di pertemuan ini terkait dengan tugas individunya. Jadi nanti di akhir akan Ibu coba jelaskan ya. Nah, makalah ini yaitu karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Jadi sistematikanya ini hampir sama dengan artikel ilmiah yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, di slide-slide sebelumnya. Itu terdiri dari 3 bagian pokok pada makalah ini. Yang pertama ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian pada artikel biasanya memuat bagian-bagian hasil penelitian yang diteliti, kemudian juga ada kajian pustaka. Nah, artikel ini biasanya disajikan dalam sebuah jurnal, sedangkan makalah ini biasanya disajikan dalam forum yang berupa seminar. Nah, makalah ini ada kaitannya dengan perkuliahan, biasanya ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen masing-masing sesuai mata kuliah atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Baik, selanjutnya kita mau masuk ke pembahasan persiapan menulis karya ilmiah sesuai bidang keilmuan. Ada penentuan pokok permasalahan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menentukan topik sesuai bidang keilmuan kita, kemudian kita batasi topik tersebut sesuai bidang keilmuan kita. Misalnya mau mengambil masalah ilmu Al-Quran dan tafsir, manajemen pendidikan Islam, atau akuntansi syariah. Sistematika penulisan dari karya ilmiah ini caranya kita menempatkan unsur-unsur permasalahan dan urutan-urutannya sehingga merupakan kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan logis. Nah, ada 3 bentuk karya ilmiah yang sudah kita bahas pada slide-slide sebelumnya. Yang pertama itu artikel hasil penelitian, kemudian artikel kajian pustaka, dan yang kemudian ada makalah gitu, ada 3. Nah, jadi dari 3 jenis karya ilmiah ini biasanya nanti masing-masing mata kuliah menugaskan sesuai dengan arahan dari masing-masing. Itu misalnya nanti ada menugaskan untuk membuat artikel hasil penelitian. Ada juga yang menugaskan untuk membuat artikel kajian pustaka, dan ada juga yang menginstruksikan untuk membuat makalah. Jadi ketiga komponen artikel ilmiah ini sebenarnya kita harus kuasai secara secara rinci ya. Jadi ketika nanti ditugaskan oleh mata kuliah oleh dosen-dosen yang lain, kita sudah bisa memiliki basic atau dasar pengetahuan bagaimana menyusun ketiga artikel tersebut. Nah, di sini jadi tadi unsur-unsur dan sistematikanya di slide sebelumnya Ibu sudah jelaskan. Silakan dilihat kembali. Kemudian kita mau coba susun 3 artikel ilmiah ini sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.